Sekarang kita tutup teman-teman dengan kisah-kisah orang yang sudah taubat. Di kalangan nabi-nabi ada Nabi Zannun namanya ya. Nabi Zannun, Nabi Yunus. Ini penutupan bahasan kita. Kita lihat kisah orang-orang yang sudah taubat. Nabi Zannun teman-teman, di alam nabi ini, di alam utusan-utusan Allah, ini penutupan bahasan kita ya, beberapa kisah orang soleh. Yang pertama, kalangan nabi-nabi. Nabi ini yang disebut dalam Al-Quran Zannun. Zannun ini nabi yang pernah berbuat kesalahan, Nabi Yunus. Nabi Yunus ini teman-teman, di alam nabi ini, kalau Allah sudah tugaskan dia ke satu tempat untuk berdakwah, dia nggak boleh tinggalkan lokasi. Nggak boleh tinggalkan lokasi. Harus tetap di situ. Walaupun dibunuh sama kaumnya. Tugas Nabi. Dia akan diberikan double pahala dari manusia biasa. Dan kalau dia dibunuh, dia mati syahid. Nggak boleh tinggalin lokasi. Nabi Yunus ini rupanya ditugaskan oleh Allah ke sebuah wilayah namanya Nainawa. Nainawa ini kayak satu perkampungan gitu. Jumlahnya masyarakatnya 100.000 orang. Banyak. Nabi Yunus dari luar Nainawa. Di Nainawa ini orang sembah patung besar, patung singa. Mereka sembah patung itu. Datanglah Nabi Yunus AS, dakwai mereka, ingatkan, mereka nggak mau dengar. Bangkang, setiap hari bangkang. Nabi Yunus berdoa, ya Allah, kasih lokasi dakwah yang lain, jangan di sini. Ini orang-orangnya keras kepala semua. Allah belum turunin perintah. Karena lama nunggu wahyu, Nabi Yunus ambil inisiatif, keluar, tinggalkan lokasi itu. Niatnya baik, mau dakwah tempat lain ya. Tapi di alam Nabi nggak bisa ini. Harus di situ. Sampai Allah perintahin pindah atau enggak. Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah, disiksa, dilemparin kotoran, dicaci maki, nggak tinggalin Mekah. Walaupun harus dibunuh sama kaumnya, sampai Allah perintahin. Memang alam Nabi harus begitu. Nabi Yunus tinggalin. Waktu Nabi Yunus naik ke atas kapal, jadi kan, kapal dihantam dengan ombak yang besar. Lalu kemudian kata kaptennya, kita harus buang barang-barang nih, buang semua barang-barang. Masih berat juga kapal. Akhirnya ambil inisiatif harus lempar penumpang. Ditaruhlah nama-nama orang penumpang semua, di batu ditulis, ditaruh, diacak. Namanya siapa yang keluar, dia harus loncat ke lautan. Setiap diacak, nama Nabi Yunus keluar. Orang-orang di kapal itu tahu siapa Nabi Yunus. Mereka bilang, ini Nabi Allah, gak mungkin dia. Acak lagi, namanya siapapun yang keluar di antara kami akan loncat. Diacak yang kedua, nama Nabi Yunus juga keluar. Sampai 10 kali tetap namanya Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus mengatakan, mungkin ini hukuman dari Allah karena saya meninggalkan lokasi dakwah. Pelanggaran. Maka Nabi Yunus berdiri di pinggir kapal, begitu loncat ke lautan, ikan paus datang buka mulutnya telan. Selama 2 minggu di perut ikan. 2 minggu ini nggak makan, nggak minum. Ikan paus ini ikan yang besar. Perutnya ikan itu kotorannya di situ. Dan ikan paus ini kalau makan ikan lain, dia nggak kunyah ya, ditelan langsung. Hidup-hidup semua masuk di situ. 2 minggu nggak bisa bernafas, baunya busuk, nggak ada makanan, tertahan di situ. Maka selama 2 minggu Nabi Yunus bertaubat kepada Allah. Setelah taubat 2 minggu, Allah SWT buat dia dimuntahkan oleh ikan paus itu. Dimuntahkan, bajunya semua sudah sobek, nggak ada baju. Telanjang Nabi Yunus AS jalan. Lalu Allah SWT pertemukan dia dengan satu pohon. Diambil daun-daunnya, ditempelin jadi baju sama dia. Diambil pangkatnya jadi tutup auratnya semua. Dia maju sebentar sedikit, Allah kasih lagi sapi, tidak ada pemiliknya, sapinya gemuk, diminum air susunya. Dia maju lagi sebentar, ditemukan ada pohon labu, labunya sudah matang, dimakan labu tersebut. Maka setelah itu Allah kembalikan dia ke kaumnya. Rupanya waktu dia tinggalkan kaumnya, Allah datangkan badai besar, sampai patung singa mereka, kaumnya ini hancur semua. Kepala sukunya bilang, kayaknya ini yang dikatakan oleh Yunus nih. Ya Allah, kembalikan Yunus pada kami akan ikuti ajarannya. Maka Nabi Yunus pun dikembalikan oleh Allah ke wilayah tersebut dan berimanlah mereka. Tapi saksi bahasan adalah Nabi Yunus sempat melakukan pelanggaran Allah. Tapi Nabi Yunus taubat. Berarti pelanggaran bisa terjadi pada kita kan? Kadang-kadang niatnya baik. Sama Nabi Adam alaihissalam tadi waktu digoda. Dengarkan firman Allah menceritakan masalah itu. Di dalam surah As-Saffat tentang kisah Nabi Yunus. Surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul kami. Id abaqa ilal fulkin mashhun. Ingatlah ketika dia lari menuju ke kapal yang penuh dengan muatan. Fasahama
fakana minal mudhadin, dan dia ikut berundi, namanya diundi, tapi dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim, lalu dia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan dia tercelah. Kenapa? Karena dia tinggalkan dakwah, maka Allah masukkan dalam perut ikan. Falaula annahu kana minal musabbihin, kalau dia tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka pasti dia akan dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Kata Allah SWT di ayat 145-nya, "Fanabadzahu bil ara'i wa huwa saqim." Kemudian kami lemparkan dia dari mulut ikan itu ke daerah yang tandus, padang pasir, sedangkan dia dalam keadaan sakit. 2 minggu gak makan, gak minum, gak tidur, bau busuk dan segalanya. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, lalu kami tumbuhkan untuknya sebatang pohon jenis labu. Labu yang matang dia makan. Makanya ulama tafsir bilang labu itu sangat bermanfaat buat stamina. Nah Allah bilang Nabi Yunus ini dalam kondisi 2 bulan 2 minggu gak makan, labu yang Allah kasih untuk kembalikan staminanya. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami utus dia kembali ke kaumnya yang jumlahnya 100.000 lebih. Fa'amanu famatta'nahum ilahin, maka mereka beriman dan kami tinggalkan mereka dalam waktu-waktu tertentu.